Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini berkunjung ke markasnya teman-teman sahabat desa, sahabat-sahabat baru. Terima kasih ada, karena di Sunda manggilnya Kang ya. Iya. Ada Kang Bayu, ada Kang Abror. Ya. Kita mau ngobrol santai dan ini sudah ada kopi, tapi bawa sendiri. Tuan rumahnya kehabisan stok. Nah, mungkin kita pengen tahu juga sebetulnya sahabat desa itu apa sih? Namanya sahabat desa gitu. Mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Belusukan ke desa gitu ya. Iya. Bisa. Gimana? Siapa yang mau jawab? Boleh, terserah siapa aja. Pak Direktur juga boleh. Kayaknya Pak Direktur Abrol yang dulu, lebih pas karena kayaknya. pasti nggak bakal lengkap jawabannya. Nanti saya lengkapi. Oh, ini tes ya berarti ya? Iya. Oke. Gak tahu tuh apa namanya sahabat desa. Yang pasti karena kita memang bergeraknya di desa, concernnya di desa. Itu mungkin kalau sabah itu kan istilahnya lebih ke apa? Tadi belusukan yang sering main-main ke desa lah katakan. Istilahnya dari siapa waktu itu ya? Kang Jayan. Kang Jayan salah satu bendahara di ya. yayasan. Sahabat desa itu diadopsi dari dari salah satu kata populer, idiom yang populer di dalam kultur budaya masyarakat Sunda. Nyaba itu dari Saba asal katanya. Nyaba itu Berkunjung. tidak hanya sekedar berkunjung. Kalau berkunjung visit home misalnya gitu ya. Juga hanya berkunjung tapi dia lebih intim. Oke. Gitu. Saba. Artinya intens, komunikasinya lebih dekat. Syarat dengan pembelajaran makna gitu. Kalau dalam istilah populer mah observasi desa lah. Prakteknya kira-kira gitu. Oke. Jadi Tapi nggak sekedar observasi berarti ya. Karena kan Iya. observasi itu ada pengertian juga, ada jarak kan antara kita yang melakukan observasi sama iya. subjeknya. Betul. Objek, sorry. Kalau Sabah berarti dalam penjelasannya ada pembauran. Iya. Ya gitu. Jadi kita Oke. meleburkan diri dengan orang desa, dengan kehidupan dan kultur masyarakat Jadi desa. bagian dari desa. Iya. Dan sebetulnya kritik terhadap para pemangku kepentingan yang selalu merasa paling mengerti soal desa. Oke. Tetapi mereka membahas desa itu, mendiskusikan desa, memperdebatkan desa di Hotel Bintang 5 gitu Monas. ya, dekat Monas, kira-kira gitulah. Kayaknya gue tahu siapa yang dikritik. Nah, dan mereka seolah-olah menjadi sekelompok orang yang paling mengerti soal desa. Nah, kita melakukan kritik terhadap praktek seperti itu, yaitu dengan berkunjung ke desa. Jadi saya bilang ke teman-teman itu, desa itu nggak butuh didiskusikan. Desa itu butuh dikunjungi. Oke. Yuk, kalau mau serius ngomongin desa, jangan malas berkunjung ke desa. Oke. Temui orang-orang desa, belajar dari mereka. Hiduplah seperti bagaimana orang desa hidup. Bahwa di sana banyak local wisdom yang bisa kita pelajari gitu. Jangan kita datang ke desa merasa menjadi orang yang paling pintar, paling tahu segalanya, kemudian mendikte mereka, padahal itu tidak tune in gitu antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang mereka butuhkan. Iya, tapi pertanyaannya kenapa desa? Kenapa desa? Kenapa nggak yang lain? Nah, Kenapa enggak kota? Atau spesifik isu yang lain misalnya soal atau tata kelola atau good governance atau apalah yang lagi. Karena kita itu lagi kumpul-kumpul itu ya sambil dengerin lagu Iwan Fals ya. Oh, oke. Jadi desa itu adalah harapan. Dan memang sebetulnya spiritnya dari ini sebagai bentuk respon terhadap populernya undang-undang desa. Oke. Kami melihat bahwa semangat undang-undang desa ini belum bisa betul-betul dirasakan, betul-betul diimplementasikan secara maksimal. Bukankah hampir sebagian besar undang-undang memang begitu?
Iya, tapi setidaknya undang-undang desa itu salah satu undang-undang yang saya kira populis. Oke. Semua orang mendapatkan perhatian. Banyak orang mendapatkan perhatian dari undang-undang desa. Karena ada isu 1,4 miliar per desa. Ya, seenggaknya undang-undang itu berimplikasi pada bagi-bagi anggaran lah ke desa. Ya, karena disebut harapan, desa bisa dianggap harapan masa depan. Kita juga berpikir kayaknya kalau misalkan gini, bukan di desa itu banyak persoalan. Oh iya, tentu hampir saja. semua itu bermuaranya di desa. Oke. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan satu persoalan di desa, kemudian desa lain juga menyelesaikan persoalan itu, kayaknya urusan Indonesia selesai itu. Ya, sisa berapa persen kelurahan lah. Karena tapi memang anak muda itu optimismenya luar biasa. Iya, itu modal kita. Itu modal kita. Karena kita gak punya modal finansial, makanya itulah. Oke. Nah, terus apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama ini? Kami melakukan banyak hal. Tentunya yang tidak dilakukan oleh orang banyak. Oke. Ini belajarnya dari Rocky Gerung kayaknya. Kang Bayu. Ya kalau saya suka lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan sama teman-teman tuh. Katanya kan Sabah Desa LSM ya, NGO. Oh, hati-hati nih NGO, katanya mau ngobok-ngobok desa. Loh, saya justru mau mengimbangi, kata saya. Datang ke desa itu saya tahu di desa itu banyak masalah, banyak hal ruang abu-abu gitu. Kami nggak mau lihat itu. Angle kita itu mau mencari good news. Kita mau angkat success story. Kita mau angkat best practice, kita mau angkat inovasinya. Bahwa di situ ada masalah itu urusan LSM sebelah. Saya nggak tertarik untuk cari itu gitu. Jadi desa ini punya praktek baik apa ya? Oke deh. Jangan sampai informasi di ruang publik itu selalu dijejali oleh informasi-informasi yang negatif konten. Kepala desa korupsi, kepala desa kawin lagi, kepala desa. Bahwa itu betul adanya, ya, tetapi saya kira banyak juga hal positif yang semestinya harusnya itu bisa diimbangi. Nah, kita gerakan awal kita itu dimulai dari sana. Jadi kita bikin website sabadesa.id di mana SOP-nya atau apa ya? Ngeri kali. Ya, website pun ada SOP-nya. SOP website itu hanya memposting konten positif tentang desa. Oke. Jadi kami nggak terima permintaan untuk mempublikasi masalah. Nah, kami memfokuskan, makanya di menunya itu website itu ada inovasi desa. Jadi nggak ada keluhan sebenarnya. Nggak ada, dan nggak pernah ada yang komplain. Gitu. Jadi pokoknya cerita yang baik aja gitu. Oke. Kenapa ngambil angle-nya dari cerita baik? Bukankah sebetulnya kalau kita menemukan masalahnya, kita bisa punya bayangan terhadap alternatif solusinya? Bagi saya masalah itu diselesaikan di internal desa dan nggak perlu dimasukkan di proses ekspos ruang publik. Jadi yang dipublikasikan mestinya memang keberhasilan. Itu yang harus menjadi champion. Jadi desa-desa yang jadi champion, yang kita menerapkan metode pembelajaran pembelajaran satu desa dengan desa yang lainnya. Oke. Bahwa ada masalah, ya kami lebih memilih pendekatannya memfasilitasi mereka menyelesaikan masalah secara internal di rumah tangganya desa sendiri gitu. Ada berapa desa yang teman-teman dampingi? Sejauh ini yang sudah terkoneksi bermitra dengan kita sekitar 20 sampai 30 desa. Itu tanpa duit project? Tanpa duit project. Tapi kita bantu, kita fasilitasi mereka dalam kegiatan-kegiatan desanya. Dalam pengelolaan APBDes-nya, misalnya dalam kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita bantu gitu. Oke. Berarti sekarang teman-teman sudah mengkolek banyak cerita sukses dong ya? Ya, beberapa ada inovasi-inovasi yang beberapa juga diadopsi oleh Kementerian Desa. Oh ya? Ya, sampai diliput oleh mereka, kemudian masuk katalog
inovasi desa di Kemendes gitu. Itu ngambil dari website kita. Jadi dari website Sabah Desa beberapa konten inovasinya itu di repost di website Inovasi Desa Kemendes. Gitu. Nah, kalau meraih kepercayaan dari komunitas orang-orang di desa lah ya. Kan tadi Kang Bayu bilang ya kita masuk pertama kan dicurigai nih. Ini Alessia mau ngobok-ngobok desa gitu. Apa yang teman-teman lakukan untuk membangun kepercayaan itu? Ya, saya coba menggali sisi positif yang ada di desa yang tidak terekspos. Dan kita bantu saat itu memanfaatkan media yang ada. Jadi kita posting di website, kemudian kita bikin video dokumenter ya, beberapa desa kan. Iya. Video misalnya BUMDes wisatanya, kemudian kegiatan pelayanan sosial dasarnya kita buatin video, kemudian diposting dan mereka happy. Itu menjawab dengan sendirinya menjawab, oh ternyata Sabah Desa ini justru bantu bukan ngobok-ngobok, tapi membantu mengangkat sisi positif yang ada di desa. Tapi menarik nih kan sebagian besar teman-teman kan masih relatif muda lah ya, kuat gitu. Muda dan berbahaya kalau kata Superman Oke, kita beda muda dan berbahaya. Boleh. Nah maksudnya gini, sebetulnya gini, saya yakin bahwa ini semua ada proses lah ya, ngobrol, diskusi, mungkin berinteraksi satu sama lain sehingga ketemu nih, ya kita sepakat nih mau concern ke isu desa gitu. Karena kan nggak tahu ya, mungkin ini perspektif sangat kota ya, tapi desa itu kan bagi anak-anak muda itu kan kesannya apa ya, nggak keren lah gitu. Iya. betul. Gimana sebagai yang lebih muda nih? Iya kan banyaknya apa yang lulusan yang kuliahan gitu, mahasiswa masih pasca kuliah. Kemudian mereka mereka lebih memilih untuk stay di kota, tidak balik ke desa karena mungkin gengsi dan sebagainya. Kalau orang lain nggak mau, siapa lagi kalau bukan kita berarti. Oh ini panggilan sejarah. Karena memang posisinya sudah di desa. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Iya. Kalau orang lain lakukan, kenapa harus kita? Justru karena nggak banyak yang mau melakukan, maka teman-teman melakukan itu. Iya. Ada ruang kosong di situ berarti. Dan kita masuk nih. Tapi kan teman-teman pasti punya keyakinan ya bahwa tadi Abro sudah bilang bahwa kalau satu masalah di desa udah selesai, kita akan melihat ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau sebagian besar desa selesai, Indonesia selesai kan, tadi di rumah bilang gitu kan. Itu keyakinan itu memang teman-teman pegang. Iya, kalau kata Bung Hatta itu kan berat. Daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Tadi perasaan di awal dia bilang konten gue berat. Sekarang dia biar agak ngimbangin dikit lah. Sekarang dia mulai yang lebih berat. Iya gitu. Oke. Jadi sederhana sebetulnya, kita tidak bisa pungkiri, kita harus akui bahwa sebagian besar anggota Sabah Desa punya latar belakang aktivis mahasiswa. Makanya rata-rata pasca bermahasiswa itu mereka yang balik ke daerah, salah satu cantolannya ya di Sabah Desa, tempat mereka berdiskusi di sini. Nah kita frustasi sebetulnya, Mas. Maksudnya frustasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam skala besar, yang itu tidak pernah bisa diukur. Gitu. Misalnya demo, saya aktivis gedung sate lah gitu. Awal-awal pulang ke daerah gengsi dong. Masa aktivis gedung sate ngurusin kelompok tani. Secara downgrade. Iya downgrade. Secara kita kan biasa main di gedung sate gitu. Tetapi pada kenyataannya memaksa kita harus bisa beradaptasi dengan ruang yang memang tersedia di sini. Sebetulnya sebelum di desa itu kita sempat bergerak di orang-orang anak-anak Sabah Desa, tapi saat itu belum pakai Sabah Desa. Kita
merasa terpanggil melihat, ya maksudnya merasa resah. Mulia sekali memang. Keresahan itu kan empirik ya. Lebih berat memang sebenarnya. Bawa perasaan. Mas Danar kan ngerasa perjalanan dari Depok ke sini gimana repotnya. Kita ini dijebak, Mas. Kita ini terjebak. Kalau mau ke Bogor, kita dijebak di Benda. Salah-salah jam aja Mas Danar bisa stres di situ. Mau ke Bandung kita dijebak di Sukalarang. Mau ke pelabuhan kita dijebak di Cikembar. Itu kondisi lalu lintas. Sekarang secara geografis wilayah Parung Kuda ini kita diapit dari 3 gunung besar. Gunung Salak, Gunung Putri, Gunung Halimun, Gunung Gede. Nah, ini anak lingkungannya yang keluar kalau ini. Iya, enggak. Awalnya kita dari sana sebetulnya. Jadi kita melihat bahwa banyak tata kelola lingkungan yang kacau. Musim hujan, banjir di mana-mana, musim kemarau, kekeringan, masyarakat yang termarginalkan di kawasan hutan. Kita advokasi mereka, kita jembatani mereka dengan stakeholder di sekitar private sector. Dan lama-lama juga kita jenuh dan ini harus naik ke level pemerintah, pengambil kebijakan. Saya kira nggak bisa ini begini treatmentnya itu cuman dampingi. Ini harus jadi rekomendasi kebijakan. Dan yang paling memungkinkan saat itu desa. Jadi sebelum ada undang-undang desa nih, 2011 itu, 2013 tepatnya itu kita mendorong lahirnya Perdes ya tentang pengelolaan lingkungan. Perdes tentang pengelolaan lingkungan, di dalamnya itu mengatur tentang penataan kawasan, kawasan permukiman, kawasan konservasi gitu, daerah aliran sungai, kemudian pengelolaan sampah itu mengatur. Sebelum ada undang-undang desa, dan memang efektif. Artinya Perdes itu lahir. Perdes itu lahir. Walaupun saat itu belum ada Permendagri yang mengatur tentang cara pembuatan Perdes. Kita lebih dulu lahir, dan saat itulah kita sadar bahwa ternyata untuk menciptakan perubahan itu nggak mesti jauh-jauh ke gedung sate gitu atau ke pendopo. Sebetulnya dengan resource yang terbatas dalam skala desa juga lebih konkret. Dan perubahannya lebih terasa. Lebih terasa. Itu aja sih. Itu yang bikin keyakinan. Iya. Tapi itu refleksi post student lah ya. Gua ingat omongannya Ulil gitu. Dulu kan kita sebagai aktivis mahasiswa itu kan semangat luar biasa. Literatur seadanya. Jadi cita-citanya mengubah dunia, pada akhirnya kita sendiri yang berubah. Saya kok jadi merasa tersindir ini. Enggak lah. Ini apa namanya, fakta sebetulnya. Artinya hampir rata-rata aktivis yang kemudian post student kan ada. Tapi ini kan satu hal yang menurutku dialektis ya. Artinya teman-teman kemudian melihat satu realitas lain lalu kemudian punya kesadaran baru ya. Dan yang menarik ini kan ini jadi gerakan kolektif ya. Dan teman-teman di Sahabat Desa kan awalnya sebagai LSM, sebagai NGO itu sama sekali tidak tergantung sama donor kan, sama project, jalan aja. Nah itu duitnya dari mana? Kalau boleh tahu? Ya itu dari salah satunya dari APBDes. Jadi desa kan punya anggaran tuh. Iya. Yaudah kita bantu desa itu fasilitasi. Sebetulnya kebutuhan kalian itu apa? Yaudah dianggarkan. Nah kalau sudah dianggarkan, pada tataran pelaksanaannya, kalau memang bisa kita bantu ya kita bantu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu duit. Orang desa punya duit. Iya. Ya zaman kuliah kan, kalau misalkan di zaman kuliah. Bikin kegiatan banyak, duitnya yang nggak ada. Sekarang duit banyak. Desa bingung bikin kegiatan apa. Itu kebecandaan kita. Lu kata saya bilang ke teman-teman tuh, lu sadar nggak? Dulu tuh kita zaman di mahasiswa, abis raker itu pusing. Kegiatan banyak, uang nggak ada. Bikin program tuh kan banyak. Ini uang banyak di desa, tapi orang desa nggak punya imajinasi. Dan nggak punya kemampuan mengkonsep program. Ya udah, kita punya modal ide, mereka punya duit. Ya udah, ini ketemu tuh. Gitu. Menarik. Nah, kalau boleh diceritakan pengalaman yang selama ini menurut teman-teman
tentu ini subjektif ya. Mungkin Kang Bayu, Kang Abror punya pemaknaan sendiri lah. Yang paling membanggakan, mengharukan selama proses mendampingi masyarakat desa itu apa sih? Ya bagi saya sih ketika katakan di kelompok masyarakat, mereka punya keinginan, punya harapan, kemudian mereka canggung untuk menyampaikan, biasanya gitu kan, canggung menyampaikan harus bagaimana prosesnya, caranya gimana. Kita kasih pengetahuan, kita kasih wawasan, politik anggaran juga, bahwa di desa harus hari ini kayak gini. Kemudian ada peluang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, katakan di kelompok masyarakat. Yuk terlibat di musyawarah desa, karena itu bagian dari meningkatkan kualitas musyawarah desanya juga kan. Yang biasa ya itu aja orangnya gitu. Itu bukan lagi proses musyawarah, sebenarnya lebih ke sosialisasi kan kebanyakan. Satu arah jadinya. Satu arah. Makanya ketika kelompok masyarakat sudah kuat, tahu prosesnya, di situ muncul kan. Dan seru musdesnya. Enggak lagi sekedar seremonial. Nah, di situ ketika harapannya, kemudian keinginannya tersampaikan, mereka sebenarnya enak, seru, bisa menyampaikan dengan gak tahu nanti prosesnya dieksekusi atau tidak. Tapi kita juga bantu di sana, bahwa ini memang menjadi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut. Dan ketika itu terlaksana dan kita merasa bahwa berarti bagi mereka, itu bagi saya yang paling ini luar biasa. Dan itu tambahan semangat pasti. Ya, tentunya. Yang mengharukan dan membanggakan buat saya itu Pilkades. Kenapa? Kalau rekan kita ada yang ikut Pilkades dan menang, saya bangga. Dan saya terharu kalau kalah. Mana ada kasusnya kemarin. Jadi di periode pertama Pilkades serentak, kita dorong salah satu kawan kita di desa Bang Bayang, Kecamatan Tegal Bulet. Itu 6-7 jam dari sinilah. Bang Bayang itu Sukabumi berarti Selatan. Kalau di Jalan Raya Sukabumi itu dia posisinya ini ya, pasar apa itu namanya? Cibadak ya? Enggak. Ini desa Bang Bayang. Di Sukabumi Selatan. Tegal Bulet. Oh ya, Tegal Bulet. Dia udah batasan sama Cianjur. Ya. Wow. Pokoknya 7 jam dari sini. Bayangin loh, kita itu. Tapi itu nggak macet. Nggak macet. Iya. Kita macet, itu. tapi penuh perjuangan. Tapi mual-mual. Kita itu sampai berjuang, beliau Kang Pedro, halo kalau nonton podcast ini, semoga masih ingat terhadap jasa-jasa kami karena Anda sudah lupa. Namanya Kang Pedro, kawan kita, itu dia meminta bantuan dari kita dan kita galang. Kita menggalang iuran. Jadi teman-teman yang punya rezeki, punya uang lebih, yuk kita kumpulin. Kita lumayan lah dapat uang sampai beberapa, dan dibelanja logistik ya. Sampai berangkat 3-4 mobil saat itu. Kita ke sana bantu mereka, kita support logistik, support ini, dan menang. Support strategi juga kan. Dan menang, dan itu di luar kita kalkulasi kita itu berat, dan akhirnya menang gitu. Karena apa yang dilawan apa? Incumbent? Enggak juga sih, enggak incumbent, tapi dia newcomer. Gitu. Sementara calon yang lainnya pernah beberapa kali ikut kontestasi dan tokoh besar gitu, dan menang, dan kita bangga saat itu karena punya kader, punya rekan mitra yang menjadi kepala desa. Mengharukan ketika yang kalah. Ada juga yang kalah menang. Artinya teman-teman sebenarnya sudah melakukan pendampingan ke calon-calon kepala desa itu udah berapa kali ya? Ya kalau mendampingi ke desa, kalau rekan-rekan teman kita itu kita dorong jadi kepala desa. Lah kalian kalau memang bisa lebih dari sekedar mendampingi, bahkan men-take over, merebut, saya kira sah-sah saja. Itu hak. Apalagi kita sebagai putra daerah. Gitu, warga setempat yang lebih tahu itu, ya udah maju aja, gitu. Terlepas menang kalah. Kemarin yang kalah ya udah saya kasih ini tipikal aktivis memang ya. Ngompor-ngomporin orang lain. Gak mau maju sendiri ya. Saya udah baca setelah kalah mereka datang kan, lu kalah Kang, tenang kata saya. Anda harus ingat kekalahan itu adalah kemenangan orang lain. Coba lagi.
Tapi artinya gini, teman-teman lihat sebetulnya posisi kepala desa itu strategis ya. Strategis. Oke. Nah, kenapa kader-kadernya sahabat desa enggak? Atau belum? Atau sudah? Saya cukup percaya diri bahwa kalau dari jaringan sahabat desa bisa menjadi kepala desa itu akan lebih saya bisa jamin progresnya akan cukup maksimal karena ini bukan sekedar asumsi. Dari hasil pengalaman saya keliling belajar tentang desa-desa, ternyata faktor yang menentukan kemajuan desa, faktor utama yang menentukan satu desa itu bisa tumbuh secara progresif, ya kepala desa, mindset kepala desanya, integritas kepala desanya, komitmen kepala desanya, kapasitasnya, dan ya sahabat desa, saya kira satu-satunya organisasi yang hari ini memilih untuk serius di dalam urusan desa gitu. Serius dari awal apa awalnya bercanda di tengah serius? Ya prosesnya serius lah. Awalnya mah main-main aja sebetulnya kan, karena kita suka naik gunung, suka main ke objek-objek wisata desa, wisata alam di desa. Awal-awalnya gitu aja sih. Nah, lama-lama ya gitu. Artinya dalam proses perjalanan teman-teman ke tempat-tempat wisata itu kemudian melihat ada aspek-aspek lain yang sebetulnya penting untuk didorong ya. Oke. Nah kalau cerita soal desa hari ini itu tantangan yang paling utama apa sih? Maksudnya gini, ya undang-undang desa ini kan sekarang udah berapa tahun ya implementasi? 2014. 6 tahun ya. Evaluasi teman-teman apa? Refleksi kita dari 6 tahun implementasi undang-undang desa itu sebetulnya sederhana bagi saya. Desa itu yang seharusnya harusnya dia punya power dengan undang-undang desa ini bisa dimanfaatkan gitu sebagai kekuatan bagi mereka untuk mengurus wilayahnya sendiri, mengurus masyarakatnya sendiri. Alih-alih seperti itu yang terjadi, desa malah terjebak pada politik administrasi. Siklus di desa itu ya muter-muter di urusan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Balik lagi ke situ. Hal-hal yang sifatnya teknokratis. Sementara pada aspek substansinya itu jauh dari kata berhasil gitu. Ini kalau bicara secara umum ya. Secara umum saya bicara desa, fenomena undang-undang desa dalam implementasinya gitu. Yang saya lihat seperti itu. Justru orang tuh bukannya merasa optimis ketika desa dapat anggaran, ini malah pesimis. Karena ya tadi kecurigaan terhadap korupsi desa. Karena sebetulnya jauh di dalam alam bawah sadar mereka itu kira-kira mereka itu nggak percaya kalau desa itu bisa mengelola gitu. Mereka, saya lihat itu gitu, sehingga yang mengawasi desa itu luar biasa. Ya, sepakat kalau itu. Ya, aparat penegak hukumnya kayaknya lengkap ya. Lengkap. Udah ada SKB 3 menteri, SKB sama Kapolri, belum lagi media, belum lagi di internal BPD dan lain sebagainya. Belum lagi LSM sebelah. Jadi luar biasa lah. Mata tertuju semua ke desa. Sementara anggaran di desa itu ada satu, kalau saya itu dulu sampai ekstrim, ketika di awal-awal itu belum seketat seperti sekarang ya pengelolaan dana desa. Banyak orang, desa ini dana desa dikorupsi kan. Saya bilang udahlah, kalaupun dikorupsi hitung-hitung rembes kata saya. Mereka dari 1945 nggak pernah dikasih anggaran sampai 2014. Sekarang dapat anggaran ya rembes aja lah. Biasanya kan tuh 60 triliun dana desa dari APBN itu kalau nggak
dibagi ke desa dulu dipakai apa tuh paling? Oh, jadi rapel ya. Rapel lah gitu. Orang nggak bakal kaya juga korupsi. Udah gitu desa. Kalau misalnya dikorupsi sama si Pak Kadesnya, ya kan dipakai belanja di tetangganya gitu. Itu bukan bermaksud membenarkan, tetapi saya kira ada aspek yang harus kita pertimbangkan dalam melihat. Tidak, kalau istilah Mas Danar itu jangan pakai kacamata kuda gitu melihat desa itu. Ada. Ya itu mungkin balik lagi ke ini ya, apa namanya, semangat awal teman-teman semangat ya. Awal. Ya ngelihat desa itu jangan dari Monas. Dari gitu Monas, masuk deh ke dalam. Lihat deh perilaku. Gini deh Mas, orang banyak yang merasa worry gitu terhadap kepala desa tuh. Karena tahu miliaran. Saya bilang berapa sih gaji kepala desa tahu nggak? Di Sukabumi saya harus cerita, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini kan jabatan publik kan? Iya benar. Kepala desa itu gajinya cuma 3 juta Mas. Nggak diceritain pun kita bisa cari di tempat lain. Tunjangannya cuma 1.500.000. Okay. Itu 4.500.000 sudah flat. Itu udah diatur sama ADD. Oke. Biaya sosial kepala desa bayangin aja. Oh iya, kebayang. Orang meninggal, orang sakit, orang. Dan kepala desa kan nggak bisa kemana-mana ya, karena ya masyarakatnya di situ tetangganya sendiri. 24 jam dia harus bekerja standby. Oke, artinya dengan itu nggak bisa dilihat di Monas. Ya, maksudnya dengan fasilitas yang didapat itu kemudian waktu yang harus didedikasikan untuk masyarakatnya 24 jam. Iya. Bahwa betul. Ini belum beban administrasi yang lain ya? Belum. Bahwa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk korup misalnya. Saya sepakat. Tetapi orang harus bisa melihat ini secara utuh gitu. Situasi ini harus dilihat secara utuh. Oleh karena itu saya sampai mengambil kesimpulan tadi di awal. Ya kalau korupsi kecil-kecil mah biarin lah. Saya bisa toleransi gitu. Orang nggak bakal kaya dan itu juga terdesak situasinya gitu. Nah, tinggal untuk mengatasi situasi yang menjebak kepala desa seperti ini harus seperti apa. Nah, kita membuat rumusan-rumusan, konsep-konsep. Misalnya tentang BUMDes. Saya bilang ke kepala desa, gaji Pak Kades berapa? Sama tunjangan 4.500.000. Gimana kalau 10 juta sebulan? Wah, enak tuh kalau Kades gaji 10 juta. Saya bilang, bisa nggak caranya? Bisa. Bukan ngambil dari dana desa Pak. Saya bilang, gimana? Ciptakan penghasilan asli desa dari BUMDes. Yuk bikin usaha. Dari BUMDes itu, dari dana modalnya dari dana desa. Iya. Wah, bisanya. Kata saya gini, orang mulai usaha pakai modal dari bank itu harus kena setoran, belum lagi ditambah bunga. Bisa maju usahanya. Masa ini kita usaha yang modalnya dari dana desa, nggak perlu disetorin, nggak angsur, hanya perlu dipertanggungjawabkan. Hanya perlu dipertanggungjawabkan, asal bisnis plannya jelas, orang yang ngurusnya punya integritas, dan memang basis potensinya ada. Nah, berbasis aset dan potensi desa, saya kira, Pak, saya yakin pasti bisa. Nah, dari keuntungan itu, silahkan itu PADes itu hak Bapak, mau dikasih tunjangan kepala desa, tunjangan RT RW, guru ngaji, itu hak. Jadi kalau dulu sebelumnya itu Kades itu mindsetnya kan dana desa berapa nih 1M, udah deh gua ambil 10%. Itu udah cerita lama lah. Lu atur, yang penting laporan aman, media aman. Prakteknya instan. Saya bilang itu betul instan, tapi tidak menenangkan. Dan memang itu melanggar. Kalau kalau dana desa dipakai modal BUMDes itu sah. 1 miliar semua dipakai modal BUMDes sah. Kalau memang hasil musdes. Orang di Cisayong Tasik itu gitu polanya. Pak Kang Yudi Cahyudin itu salah satu Kades Cisayong di Tasik. Dia bikin lapang sepak bola standar FIFA. Itu 2 tahun dana desanya 100% dialokasikan bangun lapang. Mas Danar kapan-kapan kan main Tasik bisa ajak podcast beliau. Dia aktivis juga memang. Dan gaduh. Iyalah pasti orang ribut. Masyarakatnya ribut. Karena jatah untuk bikin
jalan. Dipakai lapang, jatah bikin posyandu pakai lapang. Tetapi hari ini ketika lapang standar FIFA itu sudah selesai kemudian dikelola oleh BUMDes, orang pada sewa main ke sana. Uang sewanya itu dipakai bangun jalan, dipakai bangun menjawab kemarin hanya sebetulnya persoalan kesabaran saja kan, waktu saja gitu. Itu success story itu saya sampaikan kepada mereka. Belum lagi ya contoh-contoh BUMDes desa-desa yang maju berhasil meningkatkan PAD-nya itu kayak di Jawa tuh di Ponggok misalnya, Unggul Ponggok, kemudian di Panggung Harjo banyak lah desa-desa yang sukses dan itu salah satu alat untuk kita melakukan provokasi terhadap desa. Ya, bukan provokasi lah ya. Inspirasi, menyebarkan kabar baik. Nah, kalau evaluasimu apa, Bro? Terhadap 6 tahun undang-undang desa ya. Satu hari ini memang terlalu lama lah bahwa desa menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten. Ya mental. Ya lebih ke mental. Akhirnya mereka juga masih tetap menunggu kebijakan dari yang atas. Kayak gimana? Yang sifatnya inisiatif mereka takut. Mereka takut salah. Nah di situ kita memberikan pemahaman, tetapi juga harus pelan-pelan. Dan ketika itu berhasil, wah ternyata bisa. Kalau misalkan bisa, berarti hal-hal yang sifatnya kan kalau orang desa biasanya itu lebih ke apa? Sorry diulang. Kalau orang-orang desa biasanya kan gini, nomenklaturnya apa nih? Bahwa itu harus kayak gitu. Padahal, padahal secara substansi kegiatan berbeda misalkan. Dengan nomenklaturnya. Nah itu mereka nggak berani untuk bahwa saya untuk menyelesaikan. Contoh kalau misalkan di desa yang kita dampingi itu kayak kan menjadi kebutuhan sosial. Pelatihan pemulasaran jenazah kan itu nggak ada di dalam nomenklatur. Tetapi ketika mereka ternyata bisa, itu menjadi kebutuhan masyarakat dan hasil dari Musdes, saya kira itu nggak jadi masalah. Bahkan kita sampaikan bahwa semua yang berdasarkan hasil Musdes dan Musdes itu betul pelaksanaannya juga betul, mengundang semua masyarakat. Saya rasa apa salahnya bahwa kepala desa hanya melaksanakan hasil Musdes, bilang gitu aja sebenarnya kan. Dan forum Musdes itu kan forum tertinggi di desa, forum pengambilan keputusan tertinggi ya, tertinggi di desa. Nah itu harus jadi kesadaran buat orang desa. Musdes itu kan Musdes itu judulnya. Prakteknya kan sosialisasi APBDes. Ya itu makanya tadi kualitas Musdesnya. Ya, artinya ceritamu barusan itu mengkonfirmasi apa yang tadi Kang Bayu bilang di awal bahwa memang kapasitas kepala desa itu sangat strategis ya untuk kewenangannya. Nggak maksudnya dengan kalau dia punya kapasitas, pemahaman yang cukup baik, maka dia berani mengambil ruang katakanlah dalam tanda petik diskresi gitu ya. Tidak sekedar melihat secara letterleh apa yang jadi kebijakan dari kabupaten gitu kan. Persoalan mental juga sama. Tadi saya mau dalami itu tuh. Soal mental tuh gini. Jadi desa itu kan hari ini kedudukannya di kabupaten. Bukan menjadi bagian dari kabupaten. Tetapi itu istilah yang digunakan diksi yang digunakan oleh ke undang-undang berkedudukan. Tetapi pada prakteknya kepala desa itu merasa menjadi bawahan. Jadi UPT. Jadi UPT camat. Jadi merasa bahwa camat itu ya bosnya. Padahal kan kepala desa itu pilkades, dia dihasilkan dari pilkades. Nah, tapi itu ada pengaruhnya nggak? Maksudnya gini, ini kan bukan rahasia umum ya di awal-awal implementasi undang-undang desa itu kan ada 2 kementerian quote pengampu sebetulnya kan, yang merasa punya kewenangan lah ya atas desa. Yang satu yang namanya Kementerian Desa, yang satu lagi Kemendagri. Mulai berat nih materi. Bukan, ini gue justru pengen cross check apakah ketegangan-ketegangan, ketidaksinkronan kebijakan di 2 kementerian itu juga sebetulnya ada pengaruhnya terhadap
bagaimana kemudian ruang gerak bagi kepala desa itu semakin kecil, apalagi beban administrasi makin besar. Iya. Ya. Sebenarnya untuk di level desa untuk melihat itu bebannya sama ketika dua aturan yang multi tafsir katakanlah. Jadi akhirnya ini boleh, tetapi di satu sisi aturan semua berdasarkan hasil musdes disepakati dalam musdes itu boleh. Sedangkan katakan itu Kemendes misalkan, Permendes, ini Permendagri. Permendagri itu lebih ke yang tidak ada di situ berarti tidak boleh. Gini, jadi gini. Kemendagri itu dia mengurus bidang pemerintahan. Jadi urusan tata kelola pemerintahan desa itu pasti ngerujuknya ke Kemendagri. Ya. Nah, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya itu urusan Kemendes. Oke. Pada tataran regulasinya, yang Kementerian Desa itu memberi ruang fleksibilitas, yang Kemendagri itu sangat kaku dan baku, udah kaku baku lagi gitu. Kalau istilah Kak Abror tadi, kalau di Kemendagri itu semua boleh dilakukan selama ada aturannya yang membolehkan. Oke. Kalau di Kemendes semua boleh dilakukan selama tidak ada aturan yang melarangnya. Sehingga ada ruang kreasi. Kalau di Kemendes itu dalam urusan mendesain program-program pemberdayaan, pembangunan gitu. Nah, dua kementerian ini pada tataran administrasi tata kelola pemerintahan, nah ini beberapa tahun juga pernah membuat kegaduhan gitu. Karena dua-duanya membuat permen ya, Permendagri dan Permendes yang isinya bertolak belakang. Untuk mengatur hal yang sama tapi isinya beda gitu. Yang ini membolehkan, yang satu lagi tidak membolehkan gitu. Nah, sementara di desa akhirnya galau. Ini kita harus ikut yang mana gitu. Itu lebih teknis lagi pada akhirnya kan. Gitu. Kabupaten dalam posisi itu biasanya ngambil peran apa ya? Kabupaten ya melakukan fungsi pendampingan juga terhadap desa kan dari. Ya, maksudnya kalau ada konsultasi dan koordinasi ke kedua kementerian itu. Tetapi lebih cenderung ke Kemendagri. Sebetulnya itu yang pengen gue denger sih. Udah cenderung. Iya, kebayang ya. Iya. Gimana bro? Ada tambahan bro? Apa ya? Saya jadi lupa. Sebetulnya satu lagi ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang penting kan ngasih uang aja gitu. Sama dia juga mengatur kan bahwa uang ini boleh diberikan untuk ini. Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya memang pasti diatur. Nah, yang menarik itu ada 3 kementerian dan 3-tiganya minta format laporan sendiri-sendiri. Ini BPKP belum kita masukin ya? Nah, itu BPKP yang 4 dengan siskedesnya, sistemnya. Oke. Tapi dari semua apa ya namanya tantangan-tantangan itulah ya, teman-teman lihat. Saya dengar aja sih gosip itu mah. Bukan, maksudnya gini, masih optimis bahwa memang desa ini satu entitas yang sangat strategis untuk membangun Indonesia gitu. Iya, saya masih percaya. Hanya persoalan waktu saja. Asik, bijak betul memang. Ya, saya persoalan waktu itu. Orang desa harus diberi kesempatan untuk benar-benar secara original melahirkan pemimpin yang katakanlah yang the right man in the right place, in the right time. Karena gini, undang-undang desa itu progresif, dia mengatur masa depan. Iya. Sementara kepala desa existing hari ini itu produk masa lalu. Jadi undang-undang desa itu mengatur. Jadi belum kompatibel ya? Belum kompatibel. Oke. Ya gitu. Makanya kan katakan bahwa Sabah Desa kalau ngomongin desa tanpa ada
tanpa ada upaya untuk kebijakan mengambil ruang dari kepala desa. Ternyata hanya ngomongin ruang kosong, ngomongin perubahan tapi hanya sekedar wacana. Maka kepala desa ya tetap harus jadi prioritas. Oke. Ini statement atau proposal ke direktur? Kampanye. Ini lebih ke ini aja Dia sih. mau nyalon kepala desa. Enggak lah. Nah ini kayaknya gugatan ke teman-teman sahabat desa yang selama ini hanya ngompor-ngomporin gitu. Harus maju gitu. Nggak, tapi aku sepakat lah ya bahwa sepanjang kita punya kesepakatan agenda strategis gitu ya, satu mimpi akan perubahan yang bisa kita sepakati, ya memang posisi-posisi pengambil kebijakan itu memang harus diambil ya, harus Selain itu juga kan dulu Mas Danar kan angkatan 98. Sadar betul lah ya. Gue aktivis mahasiswa kaleng-kaleng. Iya, untuk artinya gini. Untuk menciptakan perubahan itu ya semua harus didobrak di Jakarta. Sentralistik kan saat itu. Iya. Pasca reformasi kemudian keluar undang-undang otonomi daerah, desentralisasi, akhirnya terpecah ke daerah-daerah. Di zaman saya untuk melakukan advokasi perubahan, demonstrasi macam-macam, yaitu di pendopo atau di Pemda atau Pemkot. Hanya itu cara untuk bisa mengintervensi kebijakan. Pasca undang-undang desa lebih kecil lagi. Kita itu bisa melakukan perubahan itu bahkan di level desa dengan mengintervensi APBDes. Setuju gitu. Saya lihat peluang itu aja sebetulnya. Nggak, tapi ini juga refleksi personal ya, maksudnya beberapa rentang pemilu itu kan sebagian kawan-kawan mantan aktivis mahasiswa itu kan ke Senayan, ya kan. Nah, kita refleksi juga sebetulnya, jangan-jangan bukan ke situ arahnya gitu. Kalau memang kita sepakat menciptakan perubahan yang lebih signifikan gitu. Ya ke eksekutornya langsung. Dan itu memang rentangnya bisa sangat lebar ya, dari level yang paling kecil desa sampai ke katakanlah presiden, kabupaten, provinsi, presiden gitu. Ya dalam perspektif itu ya teman-teman sudah di track yang benar menurutku. Iya, semoga aja lah. Mungkin karena saya dapat mentor dari senior yang benar gitu. Oke. Kami kan produk sejarah. Iya benar. Nah, ini yang terakhir. Jadi dan ini sebetulnya kegelisahan pribadi sih. Soal menjangkarkan perubahan sebetulnya. Mengapa? Menjangkarkan perubahan. Jadi bagaimana agar perubahan itu tetap berlanjut, tidak terbatas pada figur pemimpin. Nah, kan kita sekarang lihat di katakanlah di level kota, kabupaten, kita banyak sekali melihat, membaca inovasi-inovasi dari kepala daerah kan. Ya kita bisa mau runtut waktu sampai katakanlah kita track sampai beberapa tahun yang lalu. Trennya itu sama. Jadi kalau inovasi dilakukan oleh kepala daerah tertentu, lalu kepala daerahnya itu diganti, maka niscaya inovasinya berhenti atau pelan-pelan pudar. Nah di desa teman-teman lihat itu nggak? Ya, kita juga melihat itu. Oke. Dan saya sih jadi ketika ada success story di desa katakan, bukan hanya upaya desa, kepala desa dalam artian, tetapi keberhasilan pemimpin di desa, bagaimana mereka bisa menyampaikan sesuatu itu dan disepakati bersama dengan masyarakat. Ketemu tuh apa kira-kira yang menjadi kesepakatannya. Saya rasa walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan, itu yang saya rasa itu yang terbaik. Tapi impactnya misalkan ketika hasilnya itu ketika diproses hasil dari kesepakatan tersebut kemudian menghasilkan katakan uang. Contoh misalkan kayak tadi ngobrol kaitan dengan Desa Ponggok. Saya itu bukan hanya dilihat dari hasil finansial, tetapi bagaimana memberikan pola pikir kepada masyarakatnya, berpikir bersama, mengambil keputusan yang akhirnya jadilah Desa Ponggok. Ya saya rasa bukan hanya persoalan income,
tetapi pola pikir masyarakat yang berhasil disampaikan atau ditularkan oleh kepala desa. Dan saya rasa ketika itu beralih berganti pemimpinnya, saya itu bakal terus berjalan. Oke. Artinya kuncinya adalah balik ke teori lama ya. Penyadaran masyarakat itu paling penting. Oke. Dan bukan sesuatu yang utopis bicara penyadaran masyarakat di level desa itu, Mas. Oke. Karena jaraknya dekat. Satu desa di desa itu. Beda dengan bicara penyadaran mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah. Jauh ke pelabuhan tuh, Mas. Gitu. Udah gitu akses informasinya juga masih tertutup. Gitu. Mekanisme pengaduan nggak jelas gitu. Tapi kalau desa, jadi satu contoh, saya juga merangkap ketua BPD nih di desa. Ini desa tempat saung ini berada. Wah, ini konflik of interest sebetulnya ya. Direktur LSM sekaligus kepala BPD ini bukan konflik of interest sebetulnya, itu karena sudut pandangnya situ. Sebetulnya ini multitasking aja sih. Oke. Multitasking aja lah. Oke. Jadi saya masuk tuh jadi di ketua BPD. Saya seperti itu juga gini ceritanya. Saya kan dampingi desa. Orang ngomong ke ente dampingi aja lah. Kayak gampang urusan desa itu. Saya penasaran, saya pengen masuk gitu. Oke. Saya pengen benar-benar jadi justifikasi nambah. Tadi multitasking. Sekarang riset aksi. Saya masuk. Dan ternyata di desa itu meskipun birokrasinya mirip-mirip dengan level pemerintahan di tingkat daerah pusat, tetapi kerumitan birokrasinya itu tidak serumit yang dibayangkan. Gitu. Karena ada ikatan kekeluargaan yang cukup kuat di dalam level desa itu. Ada beberapa warga desa yang saat itu mereka menjadi korban terdampak COVID tapi tidak mendapatkan insentif baik dari fasilitas-fasilitas Kemensos dan lain sebagainya. Saya bilang saya bilang ke Pak Kades, tolong ini tetangga saya dia korban terdampak COVID, ini tolong diperhatikan. Dan saat itu juga langsung bisa hari itu juga gitu, langsung ditugaskan kepala dusunnya untuk datang berkunjung, dipinta KTP kakaknya, langsung diproses, langsung itu diusulkan. Karena pakai baju ke BPD. Iya, salah satunya karena saya pakai baju BPD. Mungkin itu juga jadi perhatian khusus. Tetapi maksud saya bukan itu yang ingin saya jelaskan. Betapa usulan itu bisa direspon dalam waktu yang cepat. Oh, karena dekat ya? Karena dekat wilayahnya. ORT-nya mana di mana dan itu langsung bisa. Dari proses temuan masalah sampai ke problem solving sampai ke aksinya itu rentannya cepat gitu. Iya. Dan itu saya optimis gitu, kenapa di desa bicara partisipasi masyarakat atau kesadaran masyarakat itu bukan sesuatu yang katakan hayalan lah gitu. Iya. Untuk di level desa. Artinya dari sisi jarak sangat memungkinkan. Baik geografis maupun jarak kepentingan emosional juga. Masalah yang sebetulnya dibicarakan itu sangat dekat. Betul. Oke. Sip kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama Mas. Jauh-jauh udah berkunjung nih. Maaf sudah merepotkan. Justru kita terima kasih sudah diterima di markas yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lanjutan nanti. Siap. Serial. Sip. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.